Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia masih menjadi negara tujuan utama bagi para investor skala global untuk perluasan usaha di sektor industri. Adanya peningkatan realisasi investasi karena juga didukung oleh berbagai kebijakan strategis pemerintah yang berbisnis melalui pemberian kemudahan izin dan fasilitas insentif. Selama periode tahun 2014 sampai dengan 2023, realisasi investasi di sektor perindustrian pengolahan non-migas cenderung fluktuatif dengan tren peningkatan. Artinya para investor masih melihat Indonesia sebagai lokasi yang sangat menarik dan menguntungkan untuk bisnisnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dalam satu dekade terakhir, terdapat lonjakan tajam nilai investasi pada sektor industri pengolahan non-migas, yaitu Rp186,79 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp565,25 triliun pada tahun 2023. Secara kumulatif, realisasi investasi di sektor industri pengolahan non-migas selama 10 tahun, periode 2014 sampai dengan 2023, sebesar Rp3.031,85 triliun. Menperin menambahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 silam, para investor masih memiliki kepercayaan yang tinggi untuk berinvestasi di tanah air. Tercatat pada tahun 2019 hingga 2023, nilai investasi di sektor industri manufaktur juga mengalami peningkatan yang signifikan. Investasi di sektor industri pada tahun 2019 sebesar Rp213,44 triliun, naik menjadi Rp259,28 triliun di tahun 2020, naik lagi sebesar Rp307,58 triliun di tahun 2022, dan melonjak hingga Rp457,60 triliun pada tahun 2022. Dari sisi pertumbuhan, yang mengalami kenaikan secara meroket adalah dari tahun 2021 ke 2023 yang mencapai 48,77%, disusul tahun 2015 hingga 2016 yang tumbuh hingga 39,18%, dan tahun 2014 hingga 2015 sebesar 24,22%. Menurut Menperin, peningkatan investasi di sektor industri manufaktur memiliki kolerasi dengan kebijakan pemerintah dalam memacu hilirisasi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan. Artinya pemerintah sangat konsisten sekali bahwa realisasi investasi tidak hanya didorong oleh sektor jasa, tetapi juga karena prospek membangun industri hilirnya sehingga dapat memperdalam struktur manufaktur agar bisa lebih berdaya saing. Menperin pun menekankan pemerintah bertekad untuk terus mendorong hilirisasi industri yang akan berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak, dan dividen. Seperti yang sering disampaikan Presiden Jokowi, hilirisasi industri menjadi prioritas nomor 1. Sebagai gambaran, saat masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, kontribusi komoditas nikel nilainya sekitar Rp15 triliun dalam setahun. Setelah masuk ke industrialisasi, nilainya melompat tajam menjadi 20,9 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan Rp360 triliun. Agus menambahkan peningkatan realisasi investasi di sektor industri memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional, termasuk dalam penambahan jumlah tenaga kerja. Pada periode tahun 2014 sampai dengan 2023, capaian jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur sebanyak 15,62 juta orang dan naik menjadi 19,29 juta orang pada Agustus 2023. Kecuali pada tahun 2020, karena terjadi pandemi COVID-19, jumlah tenaga kerja terdampak mengalami penurunan. Namun setelah pandemi berakhir, kinerja industri kembali berhasil bangkit dan terus tumbuh setiap tahunnya, sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja juga ikut naik. Tim Eljon Media melaporkan.